Warungnya dibongkar, warga gabus, saya nggak mau pilih Deddy Mulyadi lagi. Pembongkaran 50 bangunan liar di sepanjang Jalan Kong Isah, Kampung Gabus, Desa Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Rabu 18 Juni 2025 menyisakan luka mendalam bagi sebagian warga. Salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah Irwan Syah, penjual kopi berusia 51 tahun yang mengaku kehilangan satu-satunya sumber penghidupan setelah warung kecilnya diratakan alat berat atas perintah dari pihak berwenang. Irwan Syah menyatakan kekecewaannya secara terbuka kepada pemerintah provinsi. Ia mengaku sangat terpukul, terlebih pembongkaran ini dilakukan tidak lama setelah kunjungan seorang tokoh penting ke kampung mereka. Sosok yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat kecil, justru menurutnya menjadi pemicu hilangnya tempat ia mencari nafkah. Saya rakyat kecil, cuma jual kopi 1.000-2.000. Untungnya dipakai buat kasih makan anak-anak saya. Kalau begini, saya mau makan dari mana? Ucap Irwan Syah dengan nada getir. Kemarahan Irwan Syah bukan hanya soal kehilangan tempat berdagang, tapi juga soal kepercayaan yang sudah ia berikan. Ia mengaku dulu memilih tokoh tersebut karena melihat kedekatannya dengan rakyat. Tapi kini, semua berubah. Saya nggak mau pilih dia lagi. Saya sudah kecewa, katanya merakyat, tapi saya nggak dikasih tahu apa-apa waktu dia datang. Tahu-tahu warung saya dibongkar, lanjutnya. Menurut pengakuannya, hampir semua warga yang terdampak pembongkaran adalah pendukung tokoh tersebut saat pemilu lalu. Harapan akan perlindungan dan pembelaan dari pemimpin yang mereka pilih justru berubah menjadi rasa tertipu. Kekecewaan itu dirasakan bukan hanya karena pembongkaran, tetapi juga karena proses komunikasi yang tidak dijalankan dengan baik. Saat sang pemimpin datang ke Kampung Gabus, warga mengira itu kunjungan biasa. Tidak ada penjelasan soal penertiban, tidak ada dialog, tidak ada musyawarah, hanya sekadar rekaman konten dan kemudian pergi. Beberapa hari setelahnya, surat peringatan datang dan pembongkaran pun dilakukan. Enggak ada sosialisasi, cuma datang, senyum, bikin video, terus pergi. Tiba-tiba saja warung kami disuruh bubar, kata Irwan Syah. Pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi atas instruksi langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Bidang Trantip Satpol PP Ganda Sasmita, tindakan tersebut berdasarkan permintaan Gubernur kepada Bupati Bekasi untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta, sebuah BUMN yang mengelola sumber daya air. Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Sri Mukti, ujar Ganda. Namun bagi warga seperti Irwan Syah, penjelasan itu tak bisa meredakan kecewa. Ia tidak mempersoalkan status tanah, tapi berharap ada perlakuan yang lebih manusiawi terhadap usaha kecil milik rakyat. Yang menyakitkan bukan hanya bangunan yang hilang, tapi juga cara pemimpin mereka menyampaikan keputusan. Seolah-olah kehadirannya di kampung itu hanya untuk citra, bukan untuk mendengar. Irwan Syah mengaku hingga kini belum tahu akan berdagang di mana lagi. Saya juga bingung, di pinggir jalan dibongkarin, di rumah sempit, modal juga habis. Enggak tahu harus mulai dari mana, tuturnya. Situasi ini mencerminkan dilema klasik antara ketertiban kota dan keberlangsungan hidup warga kecil. Pemerintah mungkin mengedepankan rencana pembangunan, tapi di baliknya ada jeritan yang tak terdengar dari mereka yang terdampak langsung. Bagi warga seperti Irwan Syah, keadilan bukan sekadar soal hukum atau status tanah, tapi soal empati. Bukan hanya soal menertibkan, tapi juga soal membimbing warga agar bisa menyesuaikan diri. Dan paling penting, bukan soal siapa yang memimpin, tapi bagaimana mereka hadir saat rakyat butuh perlindungan. Irwan Syah akhirnya pasrah. Ia tak berharap banyak, tapi satu hal yang pasti, kepercayaannya sudah hilang. Paling 1 periode saja, habis itu ya sudah. Saya ikhlasin, tapi saya nggak akan milih dia lagi, ucapnya dengan tatapan kosong. Kini, Kampung Gabus kembali sunyi, tanpa suara sendok dan gelas kopi yang beradu, tanpa obrolan warga yang biasa duduk berlama-lama di warung sederhana. Dan di tengah sepinya jalan, tersisa pertanyaan yang belum terjawab. Apakah suara kecil seperti Irwan Syah masih punya arti di tengah gegap gempita janji pembangunan?